Sebagian besar dari kita mungkin familiar dengan konsep Tuhan, terutama dalam konteks agama-agama besar dunia seperti Islam, Kristen, dan Hindu. Dalam agama-agama ini, Tuhan adalah entitas yang maha kuasa, maha pencipta, dan menjadi pusat segala kehidupan dan kepercayaan. Tuhan biasanya dianggap sebagai pencipta alam semesta dan pemegang kendali atas segalanya. Namun bagaimana dengan agama Buddha? Banyak yang bertanya-tanya apakah ada Tuhan dalam ajaran Buddha. Sebelum menjawab, mari kita lihat sedikit sejarah kehidupan Buddha. Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, lahir sekitar 2500 tahun yang lalu sebagai seorang pangeran di Nepal. Terlahir dalam kemewahan, Siddhartha menyadari bahwa meskipun dia memiliki semua kenyamanan duniawi, masih ada penderitaan di mana-mana. Penyakit, usia tua, dan kematian. Ini membuatnya meninggalkan istana untuk mencari jawaban atas penderitaan hidup. Setelah bertahun-tahun mencari, melalui latihan keras dan meditasi mendalam, ia mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Dari sini, Buddha menyadari kebenaran mendasar tentang kehidupan dan penderitaan, yang dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. Namun, yang menarik, selama proses ini Buddha tidak berbicara tentang Tuhan sebagai sumber pencerahan atau sebagai pencipta segala sesuatu. Dalam ajaran Buddha, fokus utamanya bukan pada penciptaan dunia atau keberadaan Tuhan, melainkan pada bagaimana manusia dapat membebaskan diri dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali yang dikenal sebagai samsara. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena keinginan, ketidaktahuan, dan keterikatan kita pada hal-hal duniawi. Ajaran Buddha dikenal dengan 4 kebenaran mulia. Kebenaran tentang adanya penderitaan, dukkha, kebenaran tentang sebab penderitaan, samudaya, kebenaran tentang akhir dari penderitaan, nirodha, dan kebenaran tentang jalan menuju akhir dari penderitaan, magga. Jalan menuju akhir dari penderitaan ini dikenal sebagai jalan mulia berunsur 8, yang meliputi pandangan benar, niat benar, ucapan benar, tindakan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Dalam konteks ajaran ini, Buddha tidak menekankan atau membicarakan Tuhan sebagai entitas yang dapat membantu atau mengendalikan proses tersebut. Pencerahan dan kebebasan dari penderitaan adalah hasil dari usaha diri sendiri. Lalu, bagaimana dengan konsep dewa atau makhluk surgawi dalam agama Buddha? Apakah mereka bisa dianggap sebagai Tuhan? Dalam Buddhisme, khususnya dalam tradisi Theravada dan Mahayana, ada makhluk yang dikenal sebagai devas atau dewa. Mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada manusia, hidup di alam surgawi. Tetapi mereka bukan Tuhan dalam arti yang sama dengan agama-agama teistik lainnya. Devas adalah makhluk yang juga terikat dalam siklus kelahiran dan kematian, samsara, seperti manusia. Meskipun mereka memiliki kehidupan yang lebih panjang dan mungkin lebih nyaman, mereka pada akhirnya juga mengalami penderitaan dan harus berusaha mencapai pencerahan. Jadi, mereka bukanlah penguasa atau pencipta alam semesta, melainkan makhluk yang juga sedang mencari pembebasan. Menariknya, ketika Buddha ditanya pertanyaan-pertanyaan metafisik, seperti apakah alam semesta diciptakan oleh Tuhan atau apa yang terjadi setelah kematian, Buddha seringkali memilih untuk tidak memberikan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena bagi Buddha, spekulasi semacam ini tidak membantu kita dalam mencapai pencerahan. Alih-alih, Buddha fokus pada hal-hal yang praktis dan langsung berkaitan dengan kehidupan kita. Baginya, penting untuk memahami bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan dalam kehidupan sehari-hari, daripada terjebak dalam diskusi tentang asal-usul alam semesta atau keberadaan Tuhan. Sikap ini disebut sebagai agnostisisme metafisik. Buddha tidak secara langsung menolak atau mengakui Tuhan, tetapi lebih memilih untuk tidak membahasnya, karena menurutnya hal tersebut tidak relevan dengan tujuan akhir, yaitu mencapai nirvana, keadaan bebas dari penderitaan. Meski agama Buddha tidak memiliki konsep Tuhan pencipta, ada satu gagasan dalam Buddhisme Mahayana yang terkadang disalahartikan sebagai Tuhan, yaitu Buddha Nature atau sifat Buddha. Buddha Nature adalah potensi pencerahan yang ada dalam setiap makhluk hidup.
Ini bukan Tuhan dalam pengertian tradisional, melainkan esensi murni yang bisa diakses oleh setiap orang melalui latihan spiritual, meditasi, dan pencerahan. Buddha Nature menegaskan bahwa setiap makhluk memiliki kemampuan untuk mencapai kebijaksanaan tertinggi tanpa perlu bergantung pada kekuatan eksternal seperti Tuhan. Setiap individu memiliki kekuatan dan potensi untuk membebaskan diri dari samsara dan mencapai nirvana. Jadi, apakah ada Tuhan dalam agama Buddha? Jawabannya adalah, tidak ada Tuhan pencipta seperti yang kita temukan dalam agama-agama teistik lainnya. Buddha tidak mengajarkan tentang entitas yang maha kuasa yang mengendalikan segala sesuatu. Sebaliknya, agama Buddha lebih fokus pada jalan batin, usaha diri sendiri, dan pencerahan. Makhluk seperti dewa memang ada dalam Buddhisme, tapi mereka bukan penguasa atau pencipta alam semesta. Dan melalui konsep Buddha Nature, setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kebijaksanaan dan pembebasan dari penderitaan tanpa bantuan kekuatan eksternal.